Hai adik-adik kelas 1, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Nah, adik-adik, perhatikan gambar yang pertama ya. Ini adalah saat udara terasa panas, jadi kalian bisa bermain mobil-mobilan atau bermain balok di dalam rumah. Nah, saat udara terasa lebih sejuk, kalian bisa bermain di taman atau kalian juga bisa bermain sepeda. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Jadi adik-adik mengisinya jangan sampai ketukar ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama, adik-adik perempuan lagi bermain congklak. Dan gambar yang kedua ada Beni, Edo, dan Udin lagi bermain kasti. Dua-duanya bermain di luar rumah. Jadi kita beri tanda bintang. Lalu gambar yang ketiga ada Udin, Beni, dan Edo lagi bermain egrang. Mereka bermain di luar rumah. Jadi kita kasih tanda bintang. Gambar selanjutnya ada Siti dan Lani lagi bermain boneka di dalam rumah. Ayo adik-adik, tandanya apa? Ya betul, lingkaran. Gambar selanjutnya ada Beni dan Edo lagi bermain monopoli. Mereka bermain di dalam rumah. Jadi tandanya adalah lingkaran. Dan gambar yang terakhir ada Dayu, Siti, Beni, Lani, Udin, dan Edo lagi bermain sepeda bersama-sama. Mereka bermain di luar rumah. Berarti tandanya adalah bintang. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah adik-adik, perhatikan layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Kita bandingkan mana yang lebih tinggi? Yap, betul, layang-layang Udin. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Ayo adik-adik, kita ukur sama-sama. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Lihat gambar ya adik-adik, ada gambar 1 jengkal dan 1 depa. Sekarang kita lihat layang-layang Udin sama layang-layang Beni. Di gambar terlihat bahwa panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Jadi, tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni.
Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Gambar yang pertama, berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 10 jengkal. Gambar yang kedua, berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu sama dengan 8 jengkal. Panjang penggaris kayu sama dengan 2 batang lidi. Gambar ketiga, berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka sama dengan 13 pulpen. Panjang tongkat pramuka sama dengan 11 jengkalmu. Gambar keempat, berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu sama dengan 2 jengkalmu. Panjang lengan kirimu sama dengan 3 pulpen. Dan gambar yang terakhir, berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan 4 jengkalmu. Panjang tali sepatu sama dengan 15 batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo adik-adik, kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Adik-adik, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Untuk nomor pertama ada ikat pinggang. Panjangnya 10 jengkal. Lalu nomor 2 ada tongkat pramuka. Panjangnya 11 jengkal. Kemudian nomor 3 ada penggaris kayu. Panjangnya 8 jengkal. Dan nomor 4 ada tali sepatu. Panjangnya 4 jengkal. Dan kolom terakhir ada lengan kiri, panjangnya 2 jengkal. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah bisa kan mengukur benda dengan alat ukur tidak baku? Kalau belum bisa, belajar terus di rumah ya. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar, bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Adik-adik, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Hai, siapa yang tahu? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian memang hebat adik-adik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa lambang sila kelima Pancasila? Betul, padi dan kapas. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan terakhir. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, ayo adik-adik. Ya, pertama bersikap adil kepada teman dan selalu berbuat baik kepada sesama. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Nah, ini adalah gambar yang sudah disusun ya adik-adik. Hasilnya seperti ini. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan, misal kepada ayah, menghormatinya sebagai kepala keluarga. Kemudian kepada ibu,
menghormatinya sebagai ibu yang telah melahirkan kita. Lalu bersikap adil kepada saudara adalah saling berbagi, dan kepada teman, yaitu kalau berteman tanpa harus memilih-milih. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Aku dan teman-teman suka bermain bola voli. Kami berbeda agama. Meski kami berbeda agama, kami selalu bermain bersama dan selalu kompak. Kami saling mendukung dan tidak saling mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat bersikap adil terhadap sesama. Ini hanya sekedar contoh ya adik-adik. Kalian bisa mengisi pengalaman kalian dengan hasil karya kalian. Oke adik-adik, sampai di sini dulu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.